Teman-teman, balik lagi di channel Teknisi Digital bersama saya Andi Suslowibowo, dan kali ini saya mau nunjukin lagi ke kalian pentingnya kita mengukur komponen-komponen yang ada pada rangkaian power amplifier OCL 150 watt sampai 300 watt. Kenapa kok OCL? Karena ya lagi saya pengen bikin materi ini aja teman-teman. Maksudnya gini, kenapa kok OCL? Karena yang non OCL kapan-kapan saya bakal buatin. Yang SOCL misalnya, saya bakal buatin videonya nanti. Dan kenapa OCL? Karena kemarin OCL ini belum selesai semua saya bahas gitu. Jadi kalau misalnya cuma loncat bahas OCL, SOCL dan lain sebagainya, nanti ilmunya malah nggak nyampe ya. Terus mungkin untuk beberapa kalian yang penasaran gimana caranya mengukur komponen-komponen elektronik khususnya di power amplifier, mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Teman-teman, kita kemarin udah ngebahas gimana caranya menentukan nilai watt resistor supaya nggak terbakar. Itulah fungsinya resistor dibesarkan atau dikecilkan ukuran wattnya. Ukuran resistor itu besar kecilnya dinamakan watt teman-teman, bukan ukuran besar fisik. Tapi maksudnya tuh kalau fisik kan bisa diukur pakai sentimeter gitu ya, berapa meter, berapa milimeter gitu. Tapi untuk resistor nggak diukur seperti itu, diukur dengan watt. Jadi ukuran nilai sentimeter atau milimeter itu udah diganti dengan watt gitu ya. Jadi kalau misalnya yang kecil seperti ini ukurannya adalah setengah watt, kemudian yang ini adalah 1 watt, dan yang ini adalah 5 watt. Fungsinya dibesarkan atau dikecilkan supaya sesuai dengan nilai arus yang dilewatinya dan voltase yang dilewatinya, dan dengan itu kita bisa mengetahui berapa nilai wattnya. Kalau misalnya terlalu kecil dari nilai ampere dan voltase yang melewatinya, nanti resistornya akan terbakar. Jadi lebih baik resistor itu dibesarkan beberapa nilai sesuai dengan nilai arus dan voltase yang melewatinya supaya nggak terbakar kayak gitu teman-teman. Dan di video kali ini saya mau nunjukin ke kalian gimana sih sebetulnya untuk ngelihat resistor itu mempengaruhi tegangan. Resistor mempengaruhi tegangan ya, bukan mempengaruhi ampere yang saya bahas kali ini, bukan mempengaruhi arus, tapi bagaimana sih sebetulnya resistor itu mempengaruhi tegangan. Dimana kita bisa mengetahui saat ini ada 24 volt plus dan 24 volt min dan 24 volt plus dan CT atau ground. Tegangannya kan masuk ke sini 24 volt ya teman-teman, baik itu positif ataupun negatif. Nah, tegangan ini kan nanti bakal dilewatkan ke resistor gitu. Jadi tegangan itu harus melewati resistor dulu, kemudian akan masuk ke transistor, masuk ke elko, masuk ke yang lain-lain ya. Masuk ke kapasitor juga gitu maksudnya. Masuk ke transistor dan masuk ke kapasitor, elko ataupun kapasitor Miller atau keramik seperti ini. Itu. Jadi kalau misalnya yang tanpa resistor, bisa jadi transistor ini bakal rusak, bisa jadi elko ini bakal meledak, bisa jadi kapasitor keramik ini akan pecah, kapasitor Miller ini juga akan pecah gitu. Jadi resistor itu penting. Nah, resistor teman-teman bisa kita ketahui dengan cara sangat sederhana. Yang penting kita harus paham dulu gimana caranya merakit atau bagaimana sih sebetulnya bentuk dari rangkaian seri dan paralel itu. Di contoh yang kali ini yang bakal saya tunjukin ke kalian, di kanan video ini kalian bisa ngelihat saat ini ada beberapa gambar yang bakal saya tunjukin ke kalian. Salah satunya yang pertama adalah gambar yang ini, dimana gambar yang ini teman-teman bisa ngelihat ada avometer yang saya taruh di tengah-tengah bagian atas. Teman-teman bisa lihat sekarang ada tulisan XMM1, itu adalah avometer digital, dan V1 ada angka 3 itu adalah input baterai. Jadi saya gambarkan baterai itu seperti itu, ada kutub positif dan negatifnya. Ukurannya adalah 3 volt. Kemudian kita bisa melihat yang paling bawah itu ada ground, GND.
Kemudian kita bisa ngeliat di sebelah kanan ada R1, 1K, R2, 1K, R3, 1K, R4, 1K, R5, 1K. Dirangkai seri. Artinya ngerangkainya seperti ini teman-teman. Dari ujung R1 yang paling atas itu masuklah tegangan positif ke sana dari baterai. Kemudian dari ujung bawah R1 itu masuk ke ujung atas R2. Nah, kayak gitu seterusnya sampai ke R5 akhir teman-teman, masuk ke ground. Berapa tegangan yang diukur dengan avometer? Apabila mengukur avometernya dengan cara seperti ini, kita potong jalur dari V1 ke R1, V1 plus, V1 plus itu kita potong jalurnya, kemudian kita potong maksudnya V1 plus itu kita potong jalur yang ke R1, kemudian dari V1 plus itu kita masukin ke avometer yang kutub positif pakai probe merah seperti ini. Kemudian yang negatifnya kita keluarkan atau kita tempelin ke R1 yang ujung paling atas. Nah, voltasenya akan terukur sebesar 3 volt, teman-teman. Kemudian di gambar yang ini saya akan mengukur di bawahnya. Kalau tadi yang di atasnya ya, sekarang saya ukur di bawahnya. Berapa volt? Kalau kita mengukurnya di ujung bawah R5 seperti ini, ukurannya 3 volt juga, teman-teman. Ada pertanyaan ini, kok udah dilewatin ke resistor, ada sebanyak 5 buah, kok tegangannya tetap 3 volt ya? Kita akan bisa menggambarkannya atau menjawabnya menggunakan analogi, teman-teman. Menggunakan perumpamaan. Karena elektronik itu nggak lain dan nggak bukan, dia meniru sistem dari dunia bekerja gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kata-kata saya kurang pas untuk menggambarkan, nanti saya pakai kata-kata yang lain. Yang pertama tadi kita ukur di atas sebelum masuk ke R1 itu tegangannya 3 volt, kemudian kita ukur di paling bawah ternyata tegangannya 3 volt juga. Meskipun tegangan itu melewati resistor 5 buah, tegangannya ternyata tetap terukur 3 volt di bagian bawah atau di bagian atas, teman-teman, apabila kita mengukurnya menggunakan avometer seperti ini. Padahal dalam rangkaian seperti ini bisa dikatakan avometernya itu diseri dengan resistor, tapi ternyata tegangannya juga nggak berubah. Terus apa fungsi resistor dalam hal ini? Nah, kan gitu kan pertanyaannya, teman-teman ya. Aturan kan kalau misalnya resistor itu dikatakan sebagai hambatan, maka akan ada pengurangan di situ. Karena apa? Karena ada hambatan. Kalau misalnya saya pergi ke Surabaya dari Jakarta, saya menemukan hambatan di perjalanan, otomatis akan ada yang berkurang gitu. Apa misalnya? Waktu, uang, dan tenaga misalnya. Sorry teman-teman, agak batuk sedikit. Nah, itulah sedikit yang bisa digunakan untuk menggambarkan resistor itu sendiri yang digunakan di rangkaian elektronik. Tapi pertanyaannya, kembali lagi ke awal tadi, kenapa setelah melewati hambatan tegangannya nggak berkurang gitu? Nah, saya akan menjelaskannya menggunakan gambar yang ini. Di sini teman-teman bisa melihat saya mengukur tegangan pada resistor 2, resistor 3, resistor 4, dan resistor 5. Gitu. Saya mengukur tegangan di resistor 2, resistor 3, resistor 4, dan resistor 5. Bukan diukur di resistor 1 ya, kalau misalnya rangkaiannya seperti ini. Rangkaian avometernya dipasang seperti ini. Enggak, teman-teman. Kenapa? Karena resistor 1 dan avometer itu dirangkai paralel. Gitu, dirangkai paralel. Jadi kalau misalnya R1-nya dilepas pun, ya kalau misalnya R1-nya dilepas juga tetap bisa. Karena maksudnya tetap bisa arus itu tetap bisa mengalir karena ada avometer di sana. Ada avometer digital ya teman-teman, arusnya bisa mengalir. Nah, tapi kalau misalnya resistor satunya diputus terus rangkaiannya tetap seperti ini, ya tegangannya akan tetap terukur 3 volt.
Terus kenapa kok sekarang ukuran tegangannya terukur 0,6 volt? Ya karena resistor satunya tetap dipasang. Nah, ini agak sedikit rumit buat yang belum paham, tapi kalau untuk yang udah paham ini biasa-biasa aja teman-teman. Dan video ini diperuntukkan untuk kalian yang belum paham aja. Kalau misalnya kalian yang paham, yang jelas video ini buat kalian. Dan maksudnya yang jelas video ini bukan untuk kalian ya, karena kan kalian udah pinter, jadi nggak perlu belajar lagi ya nggak? Dan teman-teman yang pengen belajar, kalau misalnya kita mengukur atau merangkai avometer dengan resistor seperti yang saya tunjukin di dua gambar awal tadi, kita akan mendapati tegangan yang tidak berubah. Tapi apabila kita merangkai resistornya seperti ini, seperti di gambar ini, artinya tegangan dapat berubah gitu. Tapi tegangan berubahnya dapat diukur seperti gambar yang saya tunjukin di gambar yang sekarang ini. Kita bahas soal resistor dulu. Resistor 1 di ujung paling atas dan resistor 5 di ujung paling bawah itu sama-sama langsung disambungin ke input tegangan. Jadi input tegangan yang saya gunakan di sini kan 3 volt. Jadi yang paling atas itu saya masukin tegangan plus dan yang paling bawah saya masukin tegangan minus atau ground ke resistor R5 ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengurangi tegangan menggunakan resistor, kita harus merangkainya seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa merangkai seri beberapa buah resistor sesuai sama kebutuhan kita. Di contoh ini saya menggunakan 5 buah resistor, di mana kelima-limanya menggunakan ukuran 1 kilo ohm. Kalau misalnya kita ukur di akhir atau di awal R2, di akhir R1 atau di awal R2, itu tegangannya terukur 0,6 volt. Kemudian di akhir R2 dan di awal R2 itu tegangannya terukur 1,2 volt. Kemudian di akhir R3 dan di awal R4 tegangannya terukur 1,8 volt. Kemudian di akhir R4 dan di awal R5 tegangannya terukur 2,4 volt. Nah, kita sekarang udah punya 1, 2, 3, 4. Ada 4 tegangan yang beda-beda teman-teman. Masing-masing kelipatannya 0,6 volt. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin portable, bukan portable, namanya apa ya? Lupa saya. Namanya tegangan yang bisa dirubah-rubah gitu. Apa ya namanya ya? Kok switching? Bukan switching. Apa ya? Kok bisa lupa sih saya sekarang nih? Nanti kalau ingat saya kasih tahu deh ya. Tegangan yang bisa dirubah-rubah. Nah, rangkaiannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi kenapa kok tegangan itu berkurang di tengah-tengah resistor gitu. Ini kan namanya di tengah-tengah resistor ya teman-teman. R1 sampai R5 kalau kita ukurnya di antara kedua resistor ini, artinya tegangan itu di antara resistor itu tegangannya berkurang, bukan di ujung atau di akhir resistor. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi tegangan itu akan berkurang saat di tengah-tengah hambatan, bukan di awal atau di ujung hambatan. Nah, logikanya seperti apa? Logikanya seperti ini teman-teman. Teman-teman gini, teman-teman bawa barang sebanyak 3 buah dari Jakarta jalan kaki ke Surabaya. Nah, ada 5 kota yang bakal teman-teman tuju, misalnya kota apa? Semarang, Solo, Jogja misalnya. Jakarta sama Surabaya ya. Awal dari Jakarta bawa 3 barang, nanti ke Solo, Semarang, Jogja, Surabaya. Nah, kalau misalnya di awal sebelum teman-teman berangkat dari Jakarta ke Surabaya tadi, otomatis belum ada hambatan gitu, makanya terukur barang kalian itu masih tetap ada 3 piece atau 3 buah, karena kalian adalah penyampai pesan 3 buah barang yang akan kalian sampaikan atau kalian kirimkan ke Surabaya gitu, melewati 3 kota di tengah-tengah tadi. Nah, di awal perjalanan otomatis belum ada hambatan, tapi begitu di kota pertama itu hambatan udah mulai ada. Berapa besar hambatannya? Disitulah akan terukur hambatannya berapa besar gitu.
oh ternyata hambatannya perut lapar di sana, akhirnya pergi ke warung makan gitu ya. Terus pergi kemana lagi? Pergi ke gini, waktu makan ternyata perbekalan tuh habis. Akhirnya teman-teman juallah barang tadi. Misalnya ya, ini misalnya ya, jual barang tadi. Jual barang tadi untuk makan misalnya. Jadi sisa berapa? Sisa 1/8 dari 3 tadi. Nah kayak gitu. Terus teman-teman jalan lagi ke kota lain, berkurang dan seperti itu. Dan di awal hambatan itu biasanya awal yang paling besar hambatannya. Dan di hambatan kedua, hambatan ketiga itu sebetulnya udah mulai ringan. Karena apa? Karena seseorang atau kita udah terbiasa gitu dengan hambatan yang seperti itu, karena nilai hambatannya sama. Di sini digambarkan dengan resistor yang ukurannya sama 1K. Tapi kalau misalnya beda-beda lagi ukuran resistornya, ya akan berbeda lagi ukuran tegangannya teman-teman. Kayak gitu, semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Kalau misalnya ada yang kurang pas analoginya, perumpamaan-perumpamaannya, nanti saya bakal cari perumpamaan yang lebih gampang lagi untuk dicerna. Meskipun saya paham teman-teman adalah orang-orang yang cerdas, karena kalau nggak cerdas kalian nggak bakal nonton video ini dan pengen tahu hal-hal yang berbau elektronik seperti ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.